Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kita berjumpa kembali kali ini bersama Ibu Ari Nur Solihah yang akan menyampaikan materi tentang tajuk rencana kelas 12. Ananda secara tidak sadar mungkin pernah ya membaca sebuah teks yang isinya tentang opini atau pendapat seseorang yang di dalamnya pastinya bersifat opini seseorang itu subjektif menurut seseorang, menurut pandangan seseorang yang berbeda dengan pandangan kita. Nah, secara tidak sengaja tuh Ananda sudah membaca sebuah teks, bisa dikatakan tajuk rencana atau opini. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya ya, hanya singkat saja. Misalnya judul yang berjudul, ya ada teks yang berjudul pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa ini sebuah asumsi atau pendapat dari seorang yang menginginkan bahwa layanan rumah sakit itu harus ditingkatkan. Nah, kemudian di dalamnya itu ada sebuah kalimat-kalimat, banyak kalimat ya, berarti yang menyatakan pendapat. Ya, contohnya ini langsung saja nih, dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Nah, ini mungkin salah satu pendapat dari penulisnya. Bisa jadi dokter yang kita temui saat di rumah sakit itu sudah tepat kok, bisa disanggah. Itulah yang disebut dengan teks opini, itu di dalamnya banyak opini-opini ya, yang pastinya salah satu sifat dari opini itu bisa disanggah. Mari kita belajar bersama-sama untuk menganalisis apa sih sebenarnya teks editorial. Pada pertemuan kali ini, pada video hari ini, Ibu akan menyampaikan KD dan IPK ya, indikator yang harus kita tempuh. Nah, yang pertama itu untuk pengetahuannya, nantinya kita bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Kemudian harapannya nantinya kita bisa merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Oke, Ananda tadi sudah paham ya apa itu teks editorial? Udah, intinya berupa opini ya. Kalau dalam KBBI, editorial yaitu artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian dari editor atau pimpinan surat kabar atau majalah tertentu ya, mengenai pokok masalah yang baru viral-viralnya, yang baru menjadi pro kontra di masyarakat. Nah, itu biasanya sebuah media massa itu ya akan memiliki asumsi tersendiri. Media massa satu dengan yang lainnya isinya pasti akan berbeda walaupun yang diangkat itu temanya sama. Kemudian teks editorial itu adalah sebuah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan dari redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang sedang menjadi sorotan ya, fenomenal dan kontroversial yang sudah Ibu sampaikan tadi ya pastinya, dan kita bisa menyimpulkan bahwa penulis dari teks editorial itu adalah siapa? Redaktur. Nah, kemudian gaya penulisan dari sebuah teks editorial itu hampir sama dengan sebuah artikel ya, atau karya ilmiah pada lainnya, yakni memaparkan atau istilah lainnya adalah eksposisi. Jelentrehke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia menjelaskan ya. Eksposisi itu merupakan tulisan yang bertujuan untuk apa? Mengklarifikasi ya, menjelaskan itu tadi dan mengevaluasi. Nah, kalau dilihat dari isinya sendiri, editorial itu bersifat apa? Ekspositoris, berkaitan dengan berisi tesis atau pernyataan umum, kemudian diikuti oleh argumen-argumennya dari si penulisnya, kemudian diakhiri dengan penegasan ulang atau argumentasi.
Nah, ini nanti masuk ke dalam struktur dari teks editorial. Kita sudah paham ya, bahwasanya teks editorial itu adalah teks yang berisi sebuah pandangan-pandangan dari penulis terhadap apa isu yang ada di sekitar kita. Menanggapi, memberikan solusi, memberikan hal-hal jalan keluar yang bisa langsung diaplikasikan. Oke, selanjutnya, ciri-ciri dalam kalimat ciri-ciri kalimat pendapat si penulis dalam teks editorial itu yang pertama ada faktual ya, faktual pastinya, kemudian hasil pemikiran seseorang karena itu subjektivitas ya, kemudian berupa perkiraan ya baru perkiraan karena sebuah asumsi ya. Kemudian bersifat subjektif itu berarti berbeda antara pendapat saya dengan pendapat Ananda ya. Kemudian dapat dibantah kebenarannya, jelas namanya juga opini ya, ciri-ciri dari opini itu bisa dibantah. Oke, selanjutnya, nah strukturnya apa saja? Untuk strukturnya itu hanya terdiri dari 3 saja nak, bukan berarti 3 paragraf, bukan. Bisa saja nanti di struktur yang kedua ya, pertama diawali nih dengan pengenalan isu apa ya yang terjadi di sekitar kita. Nah, membicarakan tentang apa ya, sampaikan di paragraf yang awal. Bukan berarti awal paragraf pertama, bisa juga paragrafnya itu terdiri dari 2. Kemudian disusul juga dengan yang kedua ini, pengungkapan opini atau argumen yang disertai dengan fakta-fakta untuk menguatkan dari pendapat penulis. Nah, di sini itu bisa beberapa paragraf, banyak paragraf tentunya ya. Nah, yang terakhir itu adalah penegasan ulang yang bisa berupa sebuah solusi. Biasanya ini berupa solusi. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi ya. Biasanya di dalam teks editorial di paling akhir setelah kita memberikan pemaparan, ada isu ini, ada isu itu, kemudian kita memberikan penjelasan, tanggapan kita harus seperti apa, sikap kita harus seperti apa. Nah, masuk deh dalam hal solusi yang pastinya mudah untuk dilakukan pembaca. Ya, itu di bagian terakhir. Setelah kita melihat dari strukturnya, ada loh kaidah-kaidah dalam teks tajuk rencana. Apa sajakah itu? Yang pertama ada kata-kata populer, maksudnya kata yang mudah kita ketahui. Kemudian kalimat kausalitas. Maksudnya kausalitas adalah kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Apa itu konjungsi yang digunakan? 1, ada sebab, sehingga, oleh karena itu, karena, menyebabkan. Nah, ada hubungannya, korelasinya. Kemudian ada juga penggunaan kalimat retoris. Ini biasanya kalimat yang ditujukan untuk penekanan atau bisa halnya menyindir secara halus ya. Sebenarnya bersalah siapa ini? Padahal itu jelas salahnya pemerintah misalnya. Ya, sudah dipaparkan di awal tadi, kemudian ada pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena sudah ada jawabannya. Itu hanya sekadar untuk penegasan atau menyindir secara halus. Gitu. Kemudian ada juga terdapat kata ganti atau pronomina. Yang kita tahu kata ganti itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada 3 ya, yaitu kata ganti orang, kata ganti objek hal, ada juga kata ganti tempat. Nah, seperti itu ya. Kalau objek hal itu ada ini, itu, hal ini, tersebut. Kemudian waktu ya, waktu beberapa tahun ini, dahulu, saat ini. Kata ganti orang, iya, mereka, kita, Anda, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis opini yang biasa digunakan oleh penulis dalam menyajikan di tajuk rencana. Ada yang berupa kritik, ya. Kritik itu berarti menilai. Kemudian ada juga yang berupa penilaian. Nah, penilaian itu lebih dalam lagi, bahkan diberikan sebuah analisisnya.
Ya, kalau mengkritik itu sekadar memberikan ini baik, pemerintah kurang tanggap, titik, selesai. Itu mengkritik. Karena hanya sekadar memberikan penilaian baik atau buruk. Nah, kalau penilaian itu masuk sampai ke analisisnya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada juga sebuah jenis opini harapan. Pastinya di sini hanya sebuah harapan saja ya. Ada juga saran. Nah, ini memberikan sebuah solusi. Saran itu jalan keluar, solusi yang terbaik dalam menangani kasus ini bagaimana? Gitu ya. Ada yang terakhir adalah prediksi. Ini praduga-praduga yang akan terjadi jika kita hanya diam. Praduga apa? Dari penulis jika menanggapi situasi seperti itu. Ya. Contohnya seperti ini ya Ananda ya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh penilaian misalnya ya. Dianalisis dinilai Pertamina tidak semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, di sini ada bagian analisisnya. Kenapa kok Pertamina tidak menjadikan pasar dunia sebagai sumber keputusannya, membuat menjadi kiblat ya, harga pasar itu menjadi kiblat sumber keputusan. Ya, karena analisisnya seperti ini, itu menilai. Kemudian kalau prediksi, itu redaksi menduga bahwa, ini contohnya, redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Ya, jadi Ananda bisa melihat ada ciri khas kata menduga, itu jelas sebuah prediksi. Ada juga di sini harapan. Nah, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan ini harapan dari si penulisnya. Harapan apa yang diinginkan gitu. Ada lagi yang terakhir itu ada saran. Saran itu berupa sebuah solusi. Di sini ada katanya caranya. Nah, ini ada cara yang bisa digunakan untuk si pembacanya. Gitu. Selanjutnya, nah, setelah kita paham bagaimana itu ciri khas dari teks editorial, kita bisa membuat ya teks tersebut dengan cara merancangnya ini ya, dengan cara memilih topik atau isu yang menarik dulu ya, serta aktual itu berarti yang terbaru agar diminati oleh pembaca, kemudian mengumpulkan data-datanya dulu, fakta-fakta apa yang berkaitan dengan isu tersebut. Nah, kemudian mengaitkan isu, argumentasi kita, dan saran dari permasalahan yang kita angkat. Kemudian ada juga mengembangkan isu-isu tersebut, argumentasi kita, dan saran-sarannya. Yang terakhir, menyunting atau memperbaiki teks editorial berkaitan dengan sesuaikan dengan strukturnya. Yang pertama apa? Isunya dulu. Kemudian apa? Tanggapan Ananda, pendapat-pendapat Ananda. Yang terakhir nanti penegasan ulang yang berupa apa? Simpulan, solusi gitu ya. Nah, dan pastikan satu lagi, tanda baca, kaidah kebahasaan perlu Ananda perhatikan. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk mengupas tentang teks editorial dengan ciri-ciri opini dan untuk mengidentifikasi mana yang berupa teks editorial berpihak pada salah satu pihak ya. Kita akan kupas pada video berikutnya. Untuk saat ini silahkan Ananda pelajari video ini, dan pastinya kalian saat ini masih dalam tahap terbentur dan masih juga terbentur dan akhirnya besok Ananda akan menjadi orang yang terbentuk sesuai dengan apa yang Ananda inginkan. Tetap semangat. Cukup sekian dari Ibu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.